Sebuah acara yang tidak biasa telah mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Jika perceraian sejatinya membuat hati luka hingga tak jarang mengeluarkan air mata, namun sepertinya tidak bagi pria yang diketahui bernama Rian Maulana ini. Seorang pria asal Kabupaten Pringsewu, Lampung menghelat pesta perceraian yang meriah pada hari Minggu tepat 14 Juli 2024 lalu. Pesta perceraian itu layaknya sebuah pesta pernikahan yang diadakan dengan sangat mewah dan meriah. Acara itu pun dilengkapi dengan panggung hiburan, tenda, meja, dan kursi yang dibalut dengan kain. Ya responnya mungkin pasti kaget karena mungkin acara seperti ini sangat jarang terjadi gitu ya. Mungkin kayak kok bisa gitu. Mungkin gitu doang sih responnya, kaget. Jadi sebenarnya kocak aja gitu dengan ada kayak gini. Cuma emang unik dan mungkin segitu laki-laki itu pengen banget bercerai. Jadi akhirnya dia merasakan I'm freedom gitu. Akhirnya dia membuat acara itu sampai semeriah itu. Mungkin itu sih itu nggak pernah tahu karena kita nggak tahu apa yang dialami di pernikahan dia. Sejumlah karangan bunga dari kerabat dan sahabat tampak menghiasi jalan sekitar panggung, menambah suasana meriah dalam acara tersebut. Meski baru menikah sekitar 4 bulan yang lalu, Rian tampak santai dan bahagia dengan status barunya sebagai seorang duda. Kabarnya acara pesta perceraian itu dihelat sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarganya lantaran kurang mendengarkan saran dan masukan saat menggelar pesta pernikahan sebelumnya. Alasannya adalah untuk permintaan maaf kepada keluarga saya karena sebelumnya saya kurang mendengar nasihat dari keluarga besar gitu mungkin. Maka dari itu pada akhirnya saya mengambil keputusan sendiri dan itu mungkin kurang tepat gitu. Maka dari itu saya mengadakan acara ini ya bentuk permintaan maaf lah. Maksudnya kumpul keluarga gitu. Kemudian menikmati hidangan yang ada, menyaksikan hiburan yang sudah disediakan. Perceraian bukan untuk dirayakan lah, ya kan? Harus pernikahan dirayakan, sunatan kali dirayakan, ulang tahun gitu. Perceraian sih bukan untuk dirayakan ya. Yang aku tahu perceraian kan bukan kabar suka ya, kabar duka gitu. Tapi ya mungkin dia punya pemikiran yang berbeda gitu, ingin merayakan perceraian si mas-mas itu. Ya dia juga sih terserah dia gitu. Kalau menurut aku sih hal aneh sih ya. Meski menghabiskan uang demi menghelat pesta perceraian, Rian kabarnya meminta para tetamu undangan untuk tak membawa amplop. Rian mengungkap jika para undangan memberikan amplop, maka akan hilang esensi dari acaranya tersebut. Terutama keluarga besar itu sudah pasti, kemudian teman-teman, tetangga juga diundang. Hanya itu saja sih. Yang diundang dan yang datang tuh agak berbeda karena undangan 400, cuman pada hari itu banyak yang kayak pengen datang ya udah saya ya udah datang aja kayak gitu. Mungkin sekitar berapa ya? 600 700 mungkin ada tuh. Di sini kan orang juga berbeda-beda ya untuk menutupi kesedihan mungkin daripada bersedih, daripada galau, daripada stres ya lebih baik dia merayakan dan mengajak orang sama-sama gitu, mengundangnya gitu. Menurut saya sih semua orang punya hak dan punya pendapat masing-masing ya untuk membahagiakan dirinya sendiri karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu. Pasca heboh dengan gugatan cerai yang dilayangkan kepada suaminya, Edward Akbar, Kimberly Ryder tampak santai. Kimberly tampak seperti tak memiliki masalah dalam biduk rumah tangganya. Padahal bahtera rumah tangga yang dikayu bersama selama kurang lebih 8 tahun itu berada di tubur perpisahan. Sayangnya ketika tim Gospot berhasil menemuinya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kimberly justru memilih bungkam seraya menghindar. Hanya senyum tipis yang terlihat di antara masker dan topinya yang ia kenakan. Apa sih alasannya gugat cerai Edward? Apa benar ada orang ketiga, Kim? Yes. Katanya kamu udah pernah ditalak 3 ya sama Edward. Tanggapannya gimana mama kamu update story kayak gitu, Kim? Kim, ada orang ketiga bener nggak, Kim?
Kimberly seolah pasrah dengan keadaan rumah tangganya. Tapi lain halnya dengan Edward yang justru berselisih paham dengan adik Kimberly, Natasha Ryder, di jejaring sosial. Natasha seperti tak terima jika kakak kandungnya menjadi korban playing victim dari Edward. Bahkan dalam postingannya, Edward menganggap jika gugatan yang dilayangkan Kimberly bukan dari pemikirannya sendiri, melainkan ada intervensi dari pihak luar. Tentu saja hal itu membuat Natasha murka. Siang kok. Izin kok, mungkin sebagai perwakilan keluarga ini kan orang tua Kim, benar nggak sih Kim gugat cerai suaminya itu seperti apa kalau mungkin tanggapannya kok? Sebenarnya saya nggak mau terlalu banyak bicara karena itu kan dari ranah keluarga ya. Cuman yang pasti saya cuma doain yang terbaik aja nih buat kakak saya sendiri. Kalau buat masalah lebih lanjut mungkin langsung tanya ke beliaunya. Itu kan dari ranah keluarga ya, ranah suaminya dan Kimberly-nya juga. Saya sebenarnya nggak mau terlalu banyak bicara gitu paling gitu. Entah permasalahan apa yang membuat Kimberly menggugat cerai suaminya. Lantas benarkah lantaran masalah ekonomi dan juga ada sosok orang ketiga dalam biduk rumah tangganya, seperti yang ditulis oleh ibunda Kimberly, Irvina Zainal, di Instastory-nya beberapa waktu lalu? Terima kasih. Assalamualaikum. Sport aja sebentar Anda. Iya, cuman ya gimana ya? Tetap memang dia lagi di Jakarta. Ya mungkin besok dia akan ada acara juga kan untuk promosi film. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya bisa langsung ke beliau aja gitu paling. Itu aja nih. Anak-anaknya di sini ya kalau di Jakarta ya. Ya, itu aja deh. Nanti Terakhir kalau doanya kok. ya kalau buat yang terbaik ya buat kakak saya semoga yang terbaik buat keluarganya, ada jalan yang terbaik ya Tuhan akan kasih petunjuk lah gitu. Bagaimanapun juga ya keluarga yang terbaik lah. Kasih ya kok. Ada jalannya pasti semua ya, insya Allah ya dikasih jalannya sama Allah. Keep that relationship going aja gitu tanpa orang lain perlu tahu semuanya tentang hal itu. Dan yang terbaru adalah tak hanya menggugat cerai Edward, Kimberly juga kabarnya melaporkan suami yang telah memberinya 2 orang anak itu ke pihak berwajib terkait dugaan penggelapan kendaraan roda 4. Lantas benarkah keputusan untuk berpisah tersebut, salah satunya soal dugaan penggelapan mobil tersebut? Jadi untuk KR datang ke Jakarta Selatan melaporkan kasus penggelapan ya, 372. Untuk laporan masuk tanggal 27 Juni 2024. Untuk yang dilaporkan adalah 1 unit mobil. Kita sudah meriksa 2 orang saksi, yang jelas kemudian ada 2 lagi yang sudah dijadwalkan untuk kita minta keterangan.